Beginilah kaum Melayu Malaidesh yang selalu mengagung-agungkan sejarah kemelayuan, walaupun sejarah itu tak ada di negara Malaidesh. Para profesor-profesor Malaidesh selalu bercerita tentang kehebatan alam Melayu, Mahawangsa, Melayu bangsa besar, Melayu bangsa hebat di serata dunia. Bahkan sejarah kota yang ada di Eropa yang katanya pada awalnya berasal dari alam Melayu. Kota Berlin yang ada di Jerman dari alam Melayu. Kota Manchester yang ada di England dari alam Melayu. Sungguh aneh pola pikir kaum Melayu Malaidesh. Segala yang ada di bumi ini milik Melayu Malaidesh. Begitulah kaum Melayu Malaidesh yang ingin tampak lebih hebat, sehingga mereka mengklaim segalanya. Tak tahu malu, tak tahu diri, dan tak punya harga diri. Suka berhalusinasi, suka berangan-angan, berimajinasi tingkat tinggi menembus awan. Maunya klaim identitas jati dirinya. Malaidesh sungguh memalukan, yang selalu siap untuk ditertawakan dunia. Malaidesh, oh Malaidesh, Melayu Malaidesh yang kelak mati karena berangan-angan. Tetap berangan-angan, yang kelak mati karena berangan-angan. Di alam kota Berlin yang ada di Jerman, di alam Melayu. Kota Manchester yang ada di England, di alam Melayu. Sungguh aneh pola pikir kaum Melayu Malaidesh. Segala yang ada di bumi ini milik Melayu Malaidesh. Begitulah kaum Melayu Malaidesh yang ingin tampak lebih hebat, sehingga mereka mengklaim segalanya. Tak tahu malu, tak tahu diri, tak tahu diri, dan tak punya harga diri. Wahai saudara tetangga, jangan pernah kau katakan serumpun. Kita hanya bertetangga, kau bukanlah bagian dari kami. Di balik kata serumpun yang kerap kali kau ucapkan, ada sesuatu keinginan darimu untuk dapat mengklaim segalanya. Wahai kau negeri Malaidesh, kau bukanlah serumpun kami. Kau adalah negeri pencurian yang tak berani berperang. Wahai kau negeri Malaidesh, ingatkah kau di masa penjajahan seluruh Nusantara berperang melawan penjajah Inggris dan Belanda? Hanya kaulah negeri Malaidesh yang bersahabat dengan penjajah. Dikala semua wilayah Nusantara berperang, kau malah ngambek penjajah Inggris dengan riang. Kau tak berhak atas segala apapun yang ada di Nusantara, karena kau adalah sang pengkhianat Nusantara. Negeri Malaidesh, sang pengkhianat Nusantara. Negeri Malaidesh, sang pengkhianat Nusantara. Semenanjung ujung ini adalah sang pengkhianat Nusantara. Wahai kau negeri Malaidesh,
dan Belanda. Banyak kaulah negeri Malaidas yang bersahabat dengan penjajah di kala semua wilayah Nusantara berperang. Kau malah menyambut penjajah Inggris dengan riang. Kau tak berhak sang pengkhianat Nusantara. Negeri Malaidas sang pengkhianat Nusantara. Negeri Malaidas sang pengkhianat Nusantara. Sampai kapankah negeri Malaidas yang selalu mengagung-agungkan kemelayuan dari sejarah cerita alam Melayu yang maha kuasa. Di manakah itu tinggimu yang selama ini kau bangga-banggakan, serta yang selalu merendahkan masyarakat Indonesia? Apakah kau sudah memiliki prestasi di kancah dunia internasional, mengenai tingkat kecerdasan dan yang lainnya? Malaidas, oh Malaidas, jiwamu ternyata terujar. Satu dari tiga di antaranya mengidap penyakit jiwa. Malaidas, oh Malaidas, yang selalu merasa bangga menjadi seorang hamba di negara sembilan raja alam Melayu yang maha kuasa. Alam Melayu yang maha kuasa. Di manakah itu tinggimu yang selama ini kau bangga-banggakan, serta teruslah berangan-angan hingga telah kau mati? Malaidas, oh Malaidas, oh para penghuni negeri Malaidas. Malaidas, oh Malaidas, oh para kaum Melayu Malaidas yang katanya berIQ tinggi tapi tak memiliki prestasi, serta teruslah berangan-angan hingga kelak kau mati. Malaidas, oh Malaidas, para penghuni negeri Malaidas. Malaidas, oh Malaidas, para kaum Melayu Malaidas yang katanya berIQ tinggi tapi tak memiliki prestasi. Wahai kau profesor, saringan nama profesor Melayu palsu, begitu berambisinya kau dengan kemelayuan. Sejarahnya kau ceritakan semuanya palsu tentang kemelayuan yang kau dambakan. Kau inginkan memelayukan seluruh Nusantara. Sana wahai profesor, wahai profesor Awan Sarian, kau adalah orang Jawa yang hanya numpang dilahirkan di negeri Malaidas. Sudah sejarah dirimu yang telah kau butakan sendiri demi kesejahteraan hidupmu dan juga demi gelarmu di negeri Malaidas. Dan kau mengatakan bahwa orang-orang Indonesia tak menghormati sejarah. Sejarah yang manakah yang kau maksud? Mungkin sejarah kemelayuan yang kau maksud. Sejarah itu tercipta dan diciptakan oleh kesepakatan masyarakat, seperti halnya sejarah Melayu dan juga bahasa Melayu. Yang semua itu tercipta dan diciptakan oleh kesepakatan masyarakat. Begitupun dengan Indonesia yang juga menciptakan sebuah sejarah. Sejarah terbentuknya Sumpah Pemuda dengan ketiga ikannya yang mengatasnamakan negara Indonesia. Satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa.
sebagai bahasa yang resmi, sebagai bahasa kenegaraan bangsa Indonesia. Itulah sejarah Indonesia yang tercipta dan diciptakan oleh kesepakatan masyarakat Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Sehingga ketika Indonesia merdeka, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa yang resmi, sebagai bahasa kenegaraan bangsa Indonesia. Indonesia yang tercipta dan diciptakan oleh kesepakatan masyarakat Indonesia. Jika masyarakat Melayu terdahulu menciptakan sebuah sejarah, apakah masyarakat Indonesia tidak diperkenankan untuk menciptakan sebuah sejarah? Begitu bodohnya kau menceritakan sejarah Indonesia. Seluruh wilayah Indonesia bersatu atas nama Indonesia, bukan Melayu. Dari situlah tercipta sebuah bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Seluruh masyarakat yang ada di wilayah Indonesia menamakan dirinya adalah bangsa Indonesia. Apakah kau menghormati sejarah Indonesia yang telah tercipta dan diciptakan oleh kesepakatan masyarakat Indonesia? Seperti halnya masyarakat Melayu terdahulu menciptakan sebuah sejarah, kau tidak menghormati sejarah Indonesia. Sejarah bangsa Indonesia terbentuk. Yang kurang bahasa Melayu Malaidesh memang tidak menunggu waktunya saja. Bahasa Melayu Malaidesh gagal dalam segala aspek, karena bahasa Melayu Malaidesh masih seperti bahasa kampung yang tak punya nilai ekonomi. Semua itu dikarenakan adanya figur profesor Melayu palsu di negeri Malaidesh. Profesor, para profesor Melayu palsu. Profesor Melayu palsu di negeri Malaidesh. Profesor, para profesor Melayu palsu. Profesor Melayu palsu di negeri Malaidesh. Namun entah mengapa awal Sarian bisa menjadi seorang profesor di negeri Malaidesh. Bukankah dia adalah orang Jawa yang terlahir di negeri Malaidesh? Itulah kesalahan terbesar negeri Malaidesh, yang mengambil figur Melayu palsu, yang merasa si paling Melayu, sedangkan dia adalah orang Jawa. Untuk itulah kehancuran bahasa Malaidesh yang mereka sebut sebagai bahasa Melayu itu semakin dekat dengan ambang kehancuran. Dan itulah yang membuat Profesor Awal Sarian berjuang habis-habisan, sekuat jiwa dan raga, untuk memperjuangkan bahasa Melayu yang sebenarnya adalah bahasa Malaidesh, yang isi kamusnya terdapat begitu banyak kosakata bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia mereka anggap sebagai bahasa Melayu. Profesor, para profesor Melayu palsu. Profesor Melayu palsu di negeri Malaidesh. Profesor, para profesor Melayu palsu. Profesor Melayu palsu di negeri Malaidesh. Para profesor Melayu palsu di negeri Malaidesh menciptakan propaganda alam Melayu untuk memelayukan seluruh wilayah Indonesia, dan juga ini memelayukan bahasa Indonesia. Namun semua propaganda para profesor Melayu palsu gagal total, sedangkan sudah menghabiskan begitu banyak anggaran negara, menghabiskan duit rakyat Malaidesh dengan tujuan untuk memelayukan segala apapun yang ada di negara Indonesia. Kaum Melayu palsu di negeri Malaidesh tidak menghargai sejarah Indonesia. Jangankan menghargai sejarah Indonesia, untuk menghargai sejarah dirinya sendiri pun mereka tak mampu. Yang asal-muasal mereka berasal dari berbagai suku yang ada di Indonesia, namun dirinya merasa sang paling Melayu di negeri Malaidesh. Profesor, para profesor Melayu palsu. Profesor Melayu palsu di negeri Malaidesh. Profesor, para profesor Melayu palsu. Profesor Melayu palsu di negeri Malaidesh.
palsu. Tidak menghargai secara Indonesia. Jangankan menghargai secara Indonesia, untuk menghargai secara dirinya sendiri pun mereka tak mampu. Yang asal-muasal mereka berasal dari berbagai suku yang ada di Indonesia, namun dirinya merasa sang paling Melayu di negeri Malaidesh. Profesor, para profesor Melayu palsu. Profesor Melayu palsu di negeri Malaidesh. Profesor, para profesor Melayu palsu. Profesor Melayu palsu di negeri Malaidesh. Profesor, para profesor Melayu palsu. Profesor Melayu palsu di negeri Malaidesh. Begitu banyak kisah dari negeri tetangga, di negeri Malaidesh, yang para penghuninya tak mampu berkarya. Tapi mereka mengaku memiliki IQ tinggi. Malaidesh, oh Malaidesh, sikapmu sungguh memalukan. Oh Malaidesh, apa mungkin kau tak memiliki rasa malu? Dan ternyata negeri Malaidesh tak mengenal apa itu yang namanya rasa malu. Penghuni negeri Malaidesh tak mampu berkarya. Karya yang mereka punya, karya mengklaim kebudayaan Indonesia. Namun penghuni negeri Malaidesh tak pernah merasa malu, sambil berkata kalau semua adalah milik bersama. Kita kan serumpun, kita kan serumpun, kita kan serumpun. Itulah alasannya yang selalu kau katakan dengan alasan kata serumpun. Kau klaim segala kebudayaan Indonesia. Itulah alasannya yang selalu kau katakan dengan alasan alam Melayu, hingga memelayukan semua suku di Indonesia. Itulah alasannya yang selalu kau katakan dengan alasan Indonesia belum wujud. Indonesia belum wujud. Indonesia belum wujud. Para penghuni negeri Malaidesh memang sangat memalukan. Dengan propaganda alam Melayu, halusinasi para profesor Malaidesh untuk dapat mengklaim segalanya. Demi identitas jati diri negeri Malaidesh, demi identitas jati diri negeri Malaidesh, demi identitas jati diri negeri Malaidesh, yang selama ini sedang mencari identitas jati diri. Kita kan serumpun, kita kan serumpun, kita kan serumpun, kita kan serumpun. Itulah alasannya yang selalu kau katakan dengan alasan kata serumpun. Kau klaim segala kebudayaan Indonesia. Itulah alasannya yang selalu kau katakan dengan alasan alam Melayu, hingga memelayukan semua suku di Indonesia. Itulah alasannya yang selalu kau katakan dengan alasan Indonesia belum wujud. Indonesia belum wujud. Indonesia belum wujud. Penghuni negeri Malaidesh begitu sangat tak tahu malu dengan dongeng halusinasi kebesaran alam Melayu. Kau klaim segala yang ada di dunia ini demi identitas jati diri negeri Malaidesh. Sikapmu sungguh memalukan. Oh Malaidesh, apa mungkin kau tak memiliki rasa malu? Malaidesh, oh Malaidesh, sikapmu sungguh memalukan. Malaidesh, oh Malaidesh, apa mungkin kau tak memiliki rasa malu? Malaidesh, oh Malaidesh, begitu sangat tak tahu malu dengan dongeng halusinasi.
Berita duka bala pekerja migran Indonesia yang berada di negeri Bangladesh. Aparat Bangladesh menembak 5 pekerja migran Indonesia. Bangladesh, kejamnya tindakanmu. Bangladesh, kau tak memiliki hati nurani. Bangladesh, kau gunakan senjata hingga hilangnya nyawa. Seperti biasa kau selalu beralasan, dengan alasan mereka bekerja ilegal. Begitu banyak alasan dari negeri Bangladesh yang seolah kalian tak ingin disalahkan. Tak ada kata maaf yang terucap dari hati nuranimu. Bangladesh, kau sungguh teramat kejam. Bangladesh yang memiliki akhlak kemanusiaan. Sepertinya itu hanya akal-akalan negeri Bangladesh. Bangladesh, demi pembelaan martabat negeri Bangladesh. Bangladesh, dengan alasan korban melawan dan mengatakan korban adalah pekerja ilegal. Seperti itulah alasan yang kerap kali diucapkan negeri Bangladesh ketika ada pekerja migran Indonesia yang terlibat semua kasus di negeri Bangladesh. Begini reaksi warga Bangladesh terhadap berita penembakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Sepertinya warga Bangladesh tak ada yang merasa bersimpati terhadap korban yang sudah kehilangan nyawa. Warga Bangladesh sepertinya sangat senang dengan kejadian ini. Seperti itulah sikap dan sifat orang-orang negeri Bangladesh terhadap warga Indonesia. Bangladesh, kejamnya tindakanmu. Bangladesh, kau tak memiliki hati nurani. Bangladesh, kau gunakan senjata hingga hilangnya nyawa. Maaf yang terucap dari hati nuranimu. Tak ada kata maaf yang terucap dari hati nuranimu. Seperti itulah alasannya kerap kali diucapkan negeri Bangladesh demi pembelaan martabat negeri Bangladesh. Dengan alasan korban melawan dan mengatakan korban adalah pekerja ilegal. Seperti itulah alasan yang kerap kali diucapkan negeri Bangladesh ketika ada pekerja migran Indonesia yang terlibat semua kasus
keterangan palsu pihak kepolisian negeri Malaidesh yang seolah-olah tak ingin disalahkan untuk melindungi martabat negeri Malaidesh di mata dunia. Tentang mengembangkan pekerja migran Indonesia di perairan laut negeri Malaidesh yang menurutmu melakukan perlawanan sehingga kau menembaknya hingga hilangnya nyawa. Namun sebenarnya mereka tahu bahwa tindakannya adalah tindakan yang sangat kejam, tindakan yang tidak manusiawi, dan semua itu mereka lakukan demi keagungan nama negeri Malaidesh. Untuk itu kita semakin yakin dan sadar bahwa orang-orang negeri Malaidesh pandai berbohong serta pandai bercerita palsu hingga mampu memutarbalikkan fakta dari rakyatnya dan juga guru dan profesornya. Pandai berbohong dan bercerita palsu, itulah Malaidesh, negeri Malaidesh, negeri para pembohong. Itulah Malaidesh, negeri para pembohong. Itulah Malaidesh, negeri Malaidesh, negeri cerita palsu. Itulah Malaidesh, negeri Malaidesh, negeri memutarbalikkan fakta dari pejabat pemerintah kerajaannya dan juga pemerintah pusat kerajaan negeri Malaidesh. Pandai berdusta dan pandai memutarbalikkan fakta. Malaidesh, 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 negeri para pembohong. Malaidesh, 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 Malaidesh. Seperti itulah keterangan kasus pihak kepolisian negeri Malaidesh yang seolah-olah tak ingin disalahkan untuk melindungi martabat negeri Malaidesh di mata dunia. Namun sebenarnya mereka tahu bahwa tindakannya adalah tindakan yang sangat kejam, tindakan yang tidak manusiawi, dan semua itu mereka lakukan demi keagungan nama negeri Malaidesh. Untuk itu kita semakin yakin dan sadar bahwa orang-orang negeri Malaidesh pandai berbohong serta pandai bercerita palsu hingga mampu memutarbalikkan fakta dari rakyatnya dan juga guru dan profesornya. Pandai berbohong dan bercerita palsu, itulah Malaidesh, negeri Malaidesh, negeri para pembohong. Itulah Malaidesh, negeri para pembohong. Dan orang-orang negeri Malaidesh pandai berbohong serta pandai bercerita palsu hingga mampu memutarbalikkan fakta dari rakyatnya dan juga guru dan profesornya. Pandai berbohong dan bercerita palsu, itulah Malaidesh, negeri Malaidesh, negeri memutarbalikkan fakta dari rakyatnya dan juga guru dan profesornya. Pandai berbohong dan bercerita palsu, itulah Malaidesh, negeri Malaidesh, negeri Malaidesh, mohon. Berita tentang pengeroyokan seorang bapak yang menumpahkan mie di sebuah pasar. Begitu sangat brutalnya orang-orang negeri Malaidesh menghakiminya, meskipun sudah tak berdaya. Dan orang-orang Malaidesh yang ada di sekitarnya sama sekali tak ada yang melerainya, malah asik menonton sambil merekamnya. Entah apa yang ada dalam pikiran orang-orang Malaidesh yang ada di tempat kejadian tersebut. Apakah mungkin hal tersebut sudah biasa terjadi di negeri Malaidesh? Oh, negeri Malaidesh, negeri si paling Islam, tak taunya negeri Malaidesh, negeri rasis yang tak beradab. Dan untuk para penjilat ringgit yang selalu memuja-muja negeri Malaidesh, yang katanya orang-orang negeri Malaidesh berperilaku sangat baik, tak pernah berbuat keributan. Kabar berita terjadinya pengeroyokan memberikan pembuktian. Para sang penjilat ringgit harus tahu, para penjilat ringgit harus tahu bahwa terjadi pengeroyokan yang sangat brutal di negeri Malaidesh.
negeri yang menjadi kebanggaan penjilat ringgit. Warga Malaidesh memang aneh yang menganggap kejadian tersebut bukan di negaranya. Warga Malaidesh menganggap kejadian tersebut terjadi di negara Indonesia. Menganggap kejadian tersebut terjadi di Indonesia. Warga Malaidesh mengklaim bahwa Bruce Lee meninggal akibat pertarungan dengan pesilat mereka, Dato' Mayor Abdul Rahman. Faktanya, Bruce Lee meninggal karena penyakit otak, bukan karena pertarungan. Malaidesh. Malaidesh. Masyarakat Malaidesh sering terjebak dalam cerita-cerita tidak berdasar dan berfantasi tentang kehebatan mereka. Lain tentang kematian, Bruce Lee memanglah sangat lucu karena akan menjadi bahan tertawaan dunia. Itu berarti mereka sedang menunjukkan ketidakberdayaan masyarakat Malaidesh dalam membedakan fakta dan fiksi. Malaidesh. Malaidesh. Lain warga Malaidesh mengenai kematian Bruce Lee akibat pertarungan dengan pesilat mereka tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta medis. Masyarakat tersebut cenderung terjebak dalam narasi yang tidak realistis untuk membangun citra kehebatan yang pada akhirnya hanya menimbulkan tawa dan skeptisisme dari orang lain. Malaidesh. Klaim tentang kematian sering terjebak dalam cerita-cerita tidak berdasar dan berfantasi tentang kehebatan mereka. Klaim tentang kematian Bruce Lee memanglah sangat lucu karena akan menjadi bahan tertawaan dunia. Itu berarti mereka sedang menunjukkan ketidakberdayaan masyarakat Malaidesh dalam membedakan fakta dan fiksi. Malaidesh. Malaidesh. Lain warga Malaidesh mengenai kematian Bruce Lee akibat pertarungan dengan pesilat mereka tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta medis. Masyarakat tersebut cenderung terjebak dalam narasi yang tidak realistis untuk membangun citra kehebatan yang pada akhirnya hanya menimbulkan tawa dan skeptisisme dari orang lain. Malaidesh. 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 Negeri Malaidesh sedang mengisahkan sejarah kejayaan alam Melayu maha wangsa, maha hebat. Cerita tentang pemumian di Mesir yang menggunakan kapur barus. Kapur barus diambilnya di negeri Malaidesh. Begitulah negeri Malaidesh, kapur barus saja sampai kau lain yang katanya dari Kedah Malaidesh. Dan inilah kebenarannya, tempat asal muasalnya kapur barus berasal di sebuah wilayah di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Kota Barus, Indonesia.
yang diceritakan ulama Malaidesh sungguh amat memalukan. Kisah kapur barus berasal dari Kedah Malaidesh. Klaim kapur barus yang digunakan untuk pembumian di pasir, katanya berasal dari Kedah. Itu adalah pembodohan sejarah. Seperti itulah sikap dan sifat orang-orang negeri Malaidesh yang selalu bersikeras untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara berpengaruh di dunia. Semua itu kau lakukan demi untuk mendapat sebuah kebanggaan bagi masyarakat kaum Melayu Malaidesh. Negeri Malaidesh adalah negeri dongeng. Negeri Malaidesh, oh Malaidesh, negeri yang sedang mencari identitas jati diri. Seperti inilah negara tetangga kita. Negara tetangga kita satu ini sangatlah unik. Tak ada negara selain negara tetangga yang bisa memiliki diri. Negara tetangga kita itu adalah negeri Malaidesh. Dan itu meriahnya perayaan Imlek di negeri Malaidesh. Perayaan Tahun Baru Cina di negeri Malaidesh. Apakah negeri Malaidesh bagian dari negara Cina? Sampai-sampai merayakannya di negeri Malaidesh. Negeri Malaidesh adalah bagian dari negara Cina, sehingga perayaan Tahun Baru Cina dirayakan di negeri Malaidesh. Negeri Malaidesh. Negeri Malaidesh memanglah sangat unik, yang terkadang mampu membuat kita tertawa karena pemerintahnya begitu tak berdaya dan hormat dengan Cina. Namun rakyatnya sangat membenci keberadaan Cina di negeri Malaidesh. Itulah akibat negara yang mendekatkan perkauman, namun mereka tak pernah sadar akan semua itu. Dan mereka masih saja bangga dengan konsep perkauman yang katanya mereka lebih mengedepankan toleransi dan keberagaman, tidak seperti negara Indonesia. Begitulah yang mereka katakan, yang selalu membandingkan dengan Indonesia hanya dikarenakan berbeda konsep kenegaraan, sehingga menurut mereka konsepnya lah yang lebih baik. Rasakanlah akibat kebodohanmu itu. Warga Cina begitu berleluasa di negeri Malaidesh. Kaum Melayu Malaidesh semakin tersingkirkan dan semakin terjepit di negeri sendiri. Di negeri Malaidesh, negeri Malaidesh, negeri Malaidesh, bagian dari negara Cina. Negeri Malaidesh, negeri Malaidesh, bagian dari negara Cina. Semua itu adalah bentuk ketidakberdayaan kaum Melayu Malaidesh terhadap negara Cina. Kaum Melayu Malaidesh hanya berani membinasakan saudara Melayu Riau mereka, namun tak berani menyingkirkan kapal perang Cina dengan ketegasan untuk membinasakan dia. Mungkin benar kalau negeri Malaidesh adalah bagian dari negara Cina. Negeri Malaidesh adalah bagian dari negara Cina. Mereka bersaudara, saudara serubung yang begitu harmonis di tengah perayaan Tahun Baru China. Beginilah kaum Melayu Malaidesh yang selalu mengagung-agungkan sejarah kemelayuan, walaupun sejarah itu tak ada di negara Malaidesh. Para profesor
yang jauh di Eropa, yang katanya pada awalnya berasal dari alam Melayu. Kota Berlin yang ada di Jerman, dari alam Melayu. Kota Manchester yang ada di Inggris, dari alam Melayu. Sungguh aneh pola pikir kaum Melayu, Malaydesh. Segala yang ada di bumi ini milik Melayu, Melayu, Malaydesh. Begitulah kaum Melayu, Malaydesh, yang ingin tampak lebih hebat, sehingga mereka mengklaim segalanya. Tak tahu malu, tak tahu diri, dan tak punya harga diri. Suka berhalusinasi, suka berangan-angan, dan suka berimajinasi tingkat tinggi hingga menembus awan. Maunya mengklaim demi